Buat kamu yang sering banget nih keluar kota, pasti kamu udah tahu beberapa hal yang penting banget untuk kamu perhatiin pas kamu lagi jalan-jalan atau nama bekennya sekarang tuh traveling ya. Dan mungkin kamu juga termasuk orang yang suka banget yang namanya solo traveling. Yes, so kita sama dong berarti. Tapi ada juga beberapa teman aku yang agak parno kalau misalnya harus kemana-mana sendiri. Tapi buat kamu yang masih takut buat jalan sendiri, coba aja deh satu kali aja dalam hidup kamu coba untuk solo traveling. Tapi biar amannya, kamu harus coba dulu jalan ke tempat yang mungkin 1 kali atau 2 kali pernah kamu kunjungin gitu. Jadi itu bukan hal yang pertama kali untuk kamu pergi sendirian. Nah, next time coba lagi buat challenge diri kamu untuk pergi ke beberapa tempat yang mungkin udah jadi tempat favorit kamu, tempat impian kamu mungkin itu laut, mungkin itu gunung, danau, atau tempat lainnya gitu ya, mungkin tempat hiburan, tempat atau apapun itu, coba deh. Dan aku pastiin kamu bakal dapat yang namanya pengalaman yang beda banget dari perjalanan-perjalanan kamu sebelumnya. Bahkan kalaupun kamu udah coba beberapa kali, pasti selalu ada aja yang baru. Aku mau nge-share tentang perjalanan aku di beberapa tempat. So, pertama kali aku melakukan perjalanan itu yang jauh, sekitar berapa ya? 300 km. Waktu aku masih kelas 2 SMA. Itu umur aku sekitar berapa ya? 14 apa 15 tahun gitu. 14 tahun mungkin lebih. Jangan heran ya kenapa umur aku muda banget padahal udah SMA. Itu gara-gara dulu aku tuh cepet banget masuk sekolahnya. Terus pada saat itu aku naik bus dan mamaku tuh simple banget pemikirannya. Dia bilang, nanti kita telepon tantemu yang ada di Toraja biar dia yang jemput kamu di Pertamina. Kasih tau aja supirnya supaya kasih turun kamu di Pertamina. Udah, itu aja, itu doang. Terus biayanya udah biaya ongkosnya gitu kan udah dibayarin sama mamaku. Waktu itu aku agak deg-degan gimana gitu ya, soalnya itu pertama kali buat aku keluar. Tapi ternyata setelah itu perjalanan berikutnya itu bikin nagih gitu, karena ada waktu dari sana aku tuh lanjut lagi aku ngikut sama tante aku. Katanya dia mau ngantar menantu ya menantunya. Nah ya, anak menantunya itu sepupuku gitu, jadi kayak besan ya gitu ya namanya. Masa sih entahlah itu namanya apa. Jadi aku ikut sama mereka sekeluarga, dan tanteku tuh ngaku-ngaku kalau tanteku tuh ngajar kalau aku ditanya, kasih tau aja kalau yang di sebelahnya itu adalah mamanya gitu. Jadi kita pergi, perjalanan itu dari Tanah Toraja menuju Sulawesi Tengah. Bukan Palu ya, tapi apa ya nama tempatnya? Nama tempatnya itu Tentenam. Jadi perjalanan ke sana itu kayak sekitar kita berangkat pagi, terus kita sampainya tuh jam 12 apa jam 1 malam gitu ya. Jadi kayak hampir maybe 12 jam kali ya. Apa 13 jam, 14 jam gitu. Setelah itu pas aku pulang, aku balik naik bus gitu, naik bus Toraja, balik sendiri karena mereka bertiga udah tinggal di situ
sampai beberapa bulan, dan aku harus balik ke Tanah Toraja. Habis itu Tanah Toraja balik ke Sulawesi Tenggara lagi. Waktu perjalanan itu perasaan aku tuh kayak gimana ya, senang aja, karena mungkin dari dulu aku emang suka yang namanya perjalanan jauh gitu. Dan hal yang penting banget buat kamu ingat untuk yang mungkin baru merasakan yang namanya perjalanan, yang pertama, kamu tuh jangan panik gitu. Apapun yang terjadi di sekeliling kamu, cobalah untuk membaur dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Itu bakal bikin orang-orang yang lain dan penumpang yang lain ngelihat bahwa oh, anak ini nih udah biasa naik bus gitu misalnya. Oh, anak ini udah biasa naik pesawat gitu. Kan gak ada yang tahu gitu. Coba untuk ngeblend sama penumpang-penumpang yang lain. Coba buat percakapan gitu, dan coba tanya, ibu mau kemana, ibu dari mana, gitu-gitu. Terus hal lain yang penting banget buat kamu tahu itu adalah perhatiin budget kamu. Biasanya budget itu bakal menentuin banget apa aja yang bisa kamu lakuin di sana, kemana tujuan kamu. Pastinya kalau tujuan kamu kalau budget kamu tipis, ya udah nggak usah muluk-muluk pergi ke luar kota, dalam kota aja, atau antar kota naik motor sendiri mungkin bisa udah dapet pantai, pulau, udah nyebrang aja, bayar 20.000, aduh konkep. Bayar 20.000 udah pasti sampai lah ya, asal kamu yakin aja. Terus hal yang lain adalah gak perlu bawa banyak barang. Aku kalau mau kemana-mana itu selalu bawa ransel, tapi ranselnya bukan ransel yang mini ransel gitu ya. Ranselnya itu udah padat, emang padat karya ya, udah padat isinya di dalam. Dan tambahan nih buat kamu, bawa barang tuh nggak usah yang berat-berat gitu. Kalau misalnya kamu naik pesawat dan kamu sendiri gitu, mending cari pesawat yang free 9 kg, ambil aja yang itu. Kalau misalnya kamu berombongan terus butuh, karena pasti barang-barang kamu nih banyak gitu ya, kamu boleh ambil yang 20 kg dan kamu tuker-tukerin nih. Misalnya ada tas yang masih sedikit barangnya, masukin aja di situ biar lebih gampang kan. Terus hal yang lain adalah seefektif dan seefisien mungkin. Intinya kamu tahu tujuan kamu kemana dan ngapain aja. Kalau misalnya ada acara resmi, ya sediain pakaian yang resmi juga lah di dalam. Tapi pastiin kamu juga punya baju-baju casual gitu kan. Kalau aku sih penting banget untuk kurangin baju yang berbahan jeans atau celana yang berbahan jeans, karena itu bisa bikin tas kamu itu makin berat gitu. Apalagi mungkin sepatu kamu, ya carilah sepatu yang agak ringan lah ya. Oke. Hal lainnya itu adalah kamu mending naik transportasi umum dibanding harus naik sewa dalam satu hari gitu ya. Gak apa-apa sih kalau kamu emang anaknya agak high gitu ya, keuangannya agak tinggi. Cukup menunjang lah ya dari segi keluarga. Tapi kalau misalnya emang gak bisa, terus ini emang keinginan kamu, ya udah nggak apa-apa, naik ojek aja, naik bentor. Aku waktu di Indonesia Timur, aku tuh sering banget naik bentor karena aku pikir lebih lebih merakyat. Terus hal lainnya adalah jangan lupa untuk cari tempat-tempat yang masih gratis untuk dikunjungi, misalnya pantai yang
pantai yang lepas gitu ya, pantai yang gak ada penjaganya mungkin, atau gunung gitu, atau aku paling suka pergi ke sawah. Entah kenapa aku suka pergi ke sawah. Terus yang penting happy kan, itu sebenarnya tujuan kita pergi liburan. Dan yang paling penting lagi nih, kalau lagi bepergian, kamu gak usah, udah santai aja, relax aja, jangan terlalu dibawa overthinking. Biasanya kalau kamu overthinking, waktu buat, karena kita tuh kalau misalnya lagi solo traveling itu biasanya berkejaran sama waktu, karena waktu sama dengan duit untuk tinggal di situ kan. Dan kalau misalnya kamu makin banyak mikir, akhirnya misalnya nih yang tadinya mataharinya udah terang, jadinya udah gelap dan mau hujan, akhirnya kamu gak jadi pergi gitu, terlalu banyak mikir. Terus akhirnya waktu pagi untuk bisa ngindarin macet, kamu tuh bisa lebih pagi untuk berangkat, tapi karena terlalu banyak mikir akhirnya udah kesiangan. Dan untuk waktu nge-explore tempat-tempat yang bagus, untuk merasakan gimana kotanya di situ, suasananya gimana, akhirnya kamu udah kehabisan waktu dan udah harus siap-siap lagi kan. Ingat kalau mungkin waktu kamu sempit di situ dan kamu harus ngejar pesawat gitu. So that's why kamu butuh waktu tidur, waktu makan yang pas juga. Jadi selalu berusaha ngikutin diri sendiri, apalagi kalau kamu cuma pergi sendiri. Wah, itu tuh harus selalu, oh iya jam segini udah harus kayak gini. Oke. Kalau kamu pergi ke tempat yang benar-benar tempat yang baru, apalagi kalau kamu cewek, yang hal yang harus kamu perhatiin adalah pastiin tempat penginapan kamu sebelum kamu berangkat ke sana. Ya, at least kalau gue sih 1 bulan sebelum berangkat itu aku udah riset deh penginapannya, terus transportasinya. Dan aku misal nih kamu mau pergi ke kota A, which is belum ada teman-teman kamu mungkin di sekitar kamu yang tahu, tapi coba deh, mungkin kamu bisa cari di internet, atau mungkin teman dari teman yang punya teman mungkin kenalan di sebelah sana. Kumpulin aja informasi tuh dari berbagai sumber gitu, dan kamu lihat nih mana yang bisa kamu percayain sama mana yang enggak. Terus penginapan kamu bisa cari dari berbagai platform. Mungkin ada teman kamu yang suka banget traveling, tanya tuh sama mereka aplikasi apa yang paling pas dipakai. Terus biasa mungkin kalau nggak ada di kota A, nggak ada platform itu belum ada untuk menjaring di sekitar wilayah situ, coba cari di platform yang lain gitu, pasti akan ada deh. Kalau ada kemauan situ pasti ada jalan. Bandingin harga yang tempat penginapan A, hotel A sama hotel B gitu. Terus lihat deh foto-fotonya, cek juga testimoninya. Dan yang penting juga kamu lihat deh bintang 1 ada berapa. Bintang 1 ngomentarin tentang apa. Misalnya dia bilang kalau AC-nya nggak jalan. Kalau kamu emang bisa berdamai dengan suasana kamar yang mungkin agak panas, agak pengap, dan kamu bilang ya nggak apa-apa lah, oke, mungkin kamu bisa ambil hotel itu, dan mungkin ada resiko kamu bakal dapet kamar yang AC-nya nggak jalan, oke lah gitu. Apalagi ya yang paling penting, karena aku anak yang suka banget sama lagu dan aku bisa hanyut dalam suasana perjalanan yang cukup jauh. Biasanya aku susun playlist lagu-lagu atau aku download lagu-lagu yang menurut aku bisa mendukung mood aku selama perjalanan, karena itu penting banget supaya aku bisa istirahat selama di mobil, di pesawat, dan aku merasa enjoy selama perjalanan itu. Dan pas tiba, ya tujuan kita untuk traveling, untuk liburan bisa tercapai dengan benar-benar 100% gitu ya.
I think that's all untuk tips traveling dari aku. Kalaupun kamu punya tips-tips lainnya, yuk berbagi sama aku deh. Kamu bisa lihat IG aku di @selfie_mariana_b. Okay, see you again. Bye bye.